sudah meminta terlebih dahulu kepada penyidik. Karena satu di antara jenderal ini, saya sudah kenal dia sejak perwira menengah adalah pemabuk. Di kantornya itu berjejer minuman keras, anggur, Jack Daniel dan sebagainya. Kalau sudah ketemu jam 3, jam 4, jam 5 ini biasanya dia mabuk di kantor dan menembak ke segala arah. Bahkan beberapa kali level perwira ada perempuan, suaminya pengacara, perempuan ini orang Jawa tapi menikah dengan orang Batak. Suaminya pengacara, kebetulan rumahnya bertetangga dengan kebun saya di Bogor, saya punya kebun di Bogor. Dia pernah sampai memohon-mohon ke saya supaya saya selamatkan dia. Bayangkan seorang polisi wanita perwira menengah diperlakukan seperti itu oleh seorang jenderal pria, mabuk-mabukan di ruangannya, nembak sana, nembak sini. Jadi, dan ini juga yang saya curiga juga selain minuman keras, juga diduga bisnis sabu-sabu. Bahkan juga bisnis mobil merek R gitu. Kemudian juga mempunyai tabungan atau rekening gendut di BCA, tapi di atas nama anak yang tidak bisa bicara, yang cuma bisa AAUU gitu loh. Demikian juga Pak Sambo ini juga diduga ada keterlibatan dengan bisnis-bisnis gelap, sehingga dia begitu emosi ketika dia diancam oleh istrinya akan dilaporkan kepada atasannya dan atau akan dikasih tahu bisnisnya. Karena banyak di antara polisi maupun mereka-mereka ini, polisi itu hanyalah tameng, sedangkan yang mereka mau ambil adalah uang. Makanya banyak polisi sampai 20 tahun tidak mau naik pangkat supaya tidak bergeser kedudukannya. Oleh sahabat saya dulu, orang nomor 3 di kepolisian, dia menyebutnya itu sebagai tanaman keras. Kenapa disebut tanaman keras? Dia tidak bisa dicabut, tidak bisa dipindah. Kenapa tidak bisa dipindah? Karena dia rajin menyetor kepada atasan, sehingga dia bermohon tidak usah naik pangkat, yang penting dia tetap menduduki jabatan itu. Sehingga suatu ketika saya melakukan kesalahan, karena saya lihat dia sudah terlalu lama jadi kepala unit atau kanit di situ. Pernah saya mendampingi seorang gubernur Akpol, dan saya bercerita kepada gubernur Akpol ini ketika saya dampingi dia saksi, Bang, kasihan tuh orang tuh udah lama nggak naik pangkat gitu dengan kepolosan saya. Maka karena saya bilang kasihan, langsung dibantu dia jadi naik pangkat jadi AKBP. Pikir saya berprestasi. Tahu-tahu saya dimaki-maki gara-gara kau saya kehilangan jabatan katanya. Jadi karena dia naik jadi AKBP, saya dimaki-maki. Padahal perasaan saya sudah berbuat baik kan begitu. Tahu-tahu itu dianggap dia berbuat jahat gitu loh. Karena dengan dia naik AKBP, maka jabatannya itu harus bergeser. Dia tidak bisa lagi menduduki kanit di tingkat Polda kan begitu. Jadi seperti itulah permainan di sana. Mereka bekerja bukan untuk kepolisian, tapi adalah untuk mencari duit, walaupun tidak semua seperti itu kan begitu. Ada juga di sana istilah sudah mati bangkit kembali. Itu diadopsi daripada teologi kekristenan. Sudah mati bangkit kembali ini, misalnya dia ikut sespim atau sespim T atau ujian. Dia tidak lulus, berdasarkan pengumuman tidak lulus, tapi nanti ketika pendidikan tahu-tahu ada dia di situ. Nah, artinya sudah mati dia atau tidak lulus ketika ujian, tapi hidup kembali ketika pendidikan gitu loh. Misalnya tidak lulus Akpol, tahu-tahu nanti dia ikut pendidikan Akpol. Itu namanya sudah mati hidup kembali. Itu diadopsi daripada teologi kekristenan. Yang pertama tadi apa? Tanaman keras. Jadi dia tidak bisa dicabut. Bahkan pernah Irwasum Polri curhat sama saya, 4 mata. Sudah pernah saya cabut Bang, tapi begitu saya bergeser kedudukannya dari Kapolda, dia balik lagi kembali ke tempat semula katanya. Jadi seperti itu. Jadi itu sebabnya di Polda-Polda itu sering kita lihat seorang perwira menengah, katakanlah setingkat dengan Kasubdit, sudah berani dia memamerkan 3-5 unit mobil di Polda sampai kita kekurangan parkir, bahkan memamer misalnya motor gede atau motor gede itu loh. Jadi mereka sudah tidak ada rasa malu, hidup dengan budaya hedonisme, tetapi ketika terancam
pendapatannya itu yang di luar polisi, mereka bisa mengamuk itu. Jadi polisi itu atau status itu hanyalah cara untuk mereka meraup keuntungan, yaitu memperdagangkan kewenangan atau pengaruh. Maka tidak heran pejabat-pejabat itu baik di tingkat Polres, Polda sama dengan di Mabes, itu hampir setiap hari itu ada antaran-antaran uang di dalam amplop berisi dengan gambar-gambar Presiden Amerika yang sudah mati sama Singapura, ditaruh dalam amplop yang antri untuk diantarkan ke para pejabat itu. Bahkan jam-jam tangan yang mahal, yang harganya ratusan juta sampai dengan miliaran juga, terutama misalnya dari perusahaan yang bergerak di bidang hiburan, apalagi hiburan malam, seperti diskotik, pub, hotel, dan sebagainya, itu termasuk dengan tempat-tempat judi, pelacuran, dan sebagainya, itu mereka itu setor. Bahkan mereka itu ketika sertijab itu biasanya dicatat itu siapa yang langsung rajin ngantar kembang ucapan selamat, dan biasanya itu pebisnis gelap atau pebisnis abu-abu itu paling rajin itu mengantarkan kembang ucapan selamat kepada pejabat yang baru sertijab. Demikian juga mengantar amplop besar yang isinya bisa puluhan ribu US dollar sampai ratusan ribu US dollar sebagai perkenalan. Sehingga karena pejabat-pejabat kita ini atau pejabat Polri ini sudah biasa menikmati amplop-amplop besar atau uang-uang haram ini, mereka tersandra. Belum lagi kalau misalnya ditawarkan mampir ke tempat hiburan itu, sudah disediakan wanita-wanita cantik yang bebas mereka pakai, kan begitu, untuk karaoke dan sebagainya. Itu sebabnya pejabat-pejabat kita ini rata-rata banyak yang tidak bermoral, bahkan terlibat dengan dunia prostitusi maupun dengan dunia hitam atau dunia narkoba, begitu loh, karena mereka menikmati kegelapan itu, begitu loh, kira-kira. Terima kasih.